Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas pada mata kuliah manajemen perubahan ini adalah diagnosis kelompok dan pekerjaan. Kita sudah tahu ya bahwa di dalam mata kuliah ini ada beberapa dosen pengampu. Salah satunya adalah saya, Rini Juni Astuti. Baik, saya akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran dari chapter 6 ini atau terkait dengan diagnosis kelompok dan pekerjaan. Kita bisa melihat jadi harapan ketika membahas atau mempelajari materi ini, yang pertama adalah untuk memperjelas konsep diagnosis tingkat kelompok dan pekerjaan. Yang kedua adalah untuk mendefinisikan diagnosis dan untuk menjelaskan bagaimana proses diagnostik itu menemukan penyebab masalah pada kelompok dan tingkat pekerjaan analisis. Yang ketiga adalah menyajikan model diagnostik sistem terbuka untuk tingkat kelompok dan pekerjaan. Jadi di materi sebelumnya saya sudah membahas apa itu sebetulnya diagnosis. Di dalam diagnosis kelompok dan pekerjaan ini, yang pertama perlu kita ketahui adalah modelnya. Yang pertama adalah muncul model diagnosis tingkat grup, di mana menurut Cummings and Worley tahun 2001, bahwa model diagnosis tingkat grup ini pastinya akan ada input, akan ada desain komponen, dan akan ada output. Seperti kita sudah membahas yang kemarin adalah terkait dengan model diagnosis tingkat organisasi. Nah, di sini input adalah desain organisasi yang sudah disusun, lalu desain komponennya atau prosesnya adalah tujuan yang jelas atau tujuan yang diharapkan oleh organisasi, baik berupa itu adalah struktur tugas, baik itu adalah tim yang berfungsi, baik itu adalah komposisi kelompok maupun bentuk-bentuk atau norma-norma kelompoknya. Sehingga dari situ outputnya adalah keefektifan tim. Kita tahu keefektifan ini sangat dibutuhkan dalam proses manajemen, dan khususnya ketika akan terjadi perubahan di dalam organisasi, maka kelompok pun harus di-create bahwa akan menjadi suatu tim yang efektif di dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang nanti di breakdown kepada tujuan unit kerja atau tujuan kelompok. Kita bisa tahu bahwa komponen desain tingkat grup itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah kejelasan tujuan, di mana ini merupakan sebuah bentuk sejauh mana kelompok memahami tujuan, baik itu tujuan organisasi maupun tujuan unit kerja. Jadi saya kalau menyampaikan grup atau kelompok itu bisa juga unit kerja, bisa juga kelompok-kelompok informal. Tetapi kalau ini pada organisasi, tentu saja grup atau kelompok itu adalah pada proses yang terlegitimasi dalam bentuk yang namanya adalah unit kerja atau sub unit kerja. Nah, sehingga yang kedua adalah struktur tugas. Jadi di sini struktur tugas adalah bagaimana kelompok-kelompok itu memiliki cara kerja yang nantinya sudah dirancang untuk mencapai tujuan dan mencapai target-target yang sudah disusun dalam sebuah program kerja. Yang ketiga adalah fungsi dari tim itu sendiri. Nah, fungsi dari tim itu merupakan kualitas dinamika kelompok di antara anggotanya. Dan pastinya di dalam kelompok itu tidak semuanya adalah orang yang memiliki ide semua ya, tetapi juga ada yang memiliki ide, ada yang mampu untuk melaksanakan aktivitas, ada juga yang akan memberikan sebuah finalisasi. Nah, ini adalah fungsi tim, sehingga muncullah dinamika. Jadi kalau dalam tim itu adalah statis atau semuanya adalah orang yang punya ide semua, maka ide itu tidak akan pernah bisa untuk mencapai target. Karena dalam target mestinya input berupa ide, proses adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses kerja, outputnya adalah hasil dari target itu sendiri. Yang keempat, komponen desain dari tingkat grup adalah komposisi grup. Nah, di sini makanya tadi saya sampaikan di fungsi tim ada kualitas dinamika kelompok, sehingga di sini di dalam grup pun akan dipilih karakteristik anggota kelompok yang memang memiliki satu degradasi atau memiliki tingkatan bahwa ada yang memang mampu atau smart untuk memberikan ide, ada yang memang cekatan di dalam melaksanakan aktivitas ya atau bekerja secara real, ada juga yang nantinya adalah menjadi supporting di dalam grup itu sendiri.
Lalu yang kelima itu adalah norma-norma grup. Nah, norma-norma grup meskipun ada aturan tertulis yang itu menjadi regulasi atau sebagai panduan atau guidance di dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan, tetapi ada juga norma yang bentuknya adalah tidak tertulis untuk mengatur perilaku kelompok, untuk mengatur orang-orang yang ada di dalam kelompok itu atau anggota-anggota dalam kelompok tersebut. Nah, aturan tidak tertulis memang norma, misalkan kehadiran tepat waktu, yaitu kan sebetulnya sudah ada norma tertulisnya jam sekian, tetapi aturan tidak tertulisnya itu adalah mengatur perilaku anggota itu sendiri, dan terkadang maka di dalam pengelolaan SDM itu ada istilah reward and punishment. Oke. Sehingga ketika dia bisa tepat waktu, maka dia akan mendapatkan yang namanya adalah reward. Tetapi jika tidak tepat waktu, maka dia mendapatkan punishment. Nah, contohnya adalah ketika di dalam satu grup itu mungkin akan menjadi penilaian kinerjanya adalah salah satunya kehadiran, gitu ya. Kehadiran yang tepat waktu, maka dia akan mendapatkan uang kehadiran, tetapi jika tidak tepat waktu, maka dia akan terkurangkan uang kehadiran itu. Nah, ini satu contoh bahwa merupakan sebuah norma grup yang nanti harus disepakati oleh grup itu sendiri. Yang berikutnya saya akan menyampaikan adalah output daripada tingkat grup itu. Output tingkat grup itu adalah pertama muncul yang namanya quality atau kualitas produk atau layanan. Yang kedua adalah produktivitas. Ya, di mana produktivitas itu kita bisa lihat contohnya misalkan adalah biaya per anggota yang dikeluarkan apakah sesuai dengan output atau outcome yang dihasilkan. Ini ya, sehingga selalu akan dianalisis berapa sebetulnya unit cost-nya ketika akan menghasilkan target, misalkan karir, terutama misalkan untuk pengembangan karir ya, target untuk karir adalah 300 orang memiliki menjadi grade 10 misalkan. Nah, ini berapa biaya per anggotanya untuk pelatihan ya, untuk biaya-biaya yang lain, untuk biaya-biaya rapat dan sebagainya, ini berapa? Sesuai tidak antara biaya per anggotanya dengan hasilnya. Lalu produktivitas yang berikutnya adalah jumlah keputusan. Jadi ketika akan membuat keputusan itu ada 10 keputusan setiap bulan, lalu berapa biaya rapatnya, biaya konsumsinya, biaya kehadirannya, apakah sesuai dengan jumlah keputusan yang dihasilkan. Ini namanya adalah produktivitas. Output yang berikutnya adalah kekompakan tim. Nah, ini merupakan sebuah komitmen terhadap kelompok dan organisasi, maka sering dikatakan adalah soliditas. Ketika soliditas ini terbangun, maka ini akan memunculkan komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi, maka itu dalam proses untuk mencapai target itu akan lebih mudah. Yang berikutnya, output dari tingkat grup adalah kepuasan anggota. Bagaimana member itu harus merasakan kepuasan sehingga mereka akan melakukan atau melaksanakan job desk-nya atau fungsi-fungsinya untuk mengerjakan target-target itu, mereka akan juga bisa menjalankan dengan bahagia begitu. Kita lihat di berikutnya adalah komitmen terhadap kelompok dan organisasi. Kalau tadi adalah komitmen terhadap kelompok, ya sekarang kita lihat kelompok dan organisasi. Nah, di sini kita lihat inputnya terlebih dahulu. Input itu adalah merupakan satu input yang akan menjadi output dari komitmen kelompok dan organisasi, di mana input itu bentuknya adalah pertama adalah desain dari organisasi itu sendiri. Nah, desain organisasi ini akan kita bentuk seperti apa strukturnya, akan kita bentuk seperti apa rentang kendalinya, akan kita bentuk seperti apa job title-nya begitu ya. Lalu yang kedua adalah group design atau desain dari kelompok itu. Bagaimana kita mendesain kelompok itu? Apakah dari perspektif tadi ya, ada dari normanya, ada dari perilakunya dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah personal traits ya. Nah, ini adalah yang terkait dengan individunya. Nah, sehingga dari ketiga input itu maka akan muncul desain komponen. Desain komponen tentu saja tidak akan lepas ya dari tujuan yang akan dicapai, dari identitas tugas, dari signifikansi tugas, dari otonomi, serta feedback dari hasil itu sendiri. Nah, ketika ada desain komponen ini, maka input tadi akan proses melalui desain komponen, setelah itu akan muncul output yang namanya adalah keefektifan individu. Artinya bahwa ketika ada input-input seperti ini ya, maka lalu memiliki desain komponen atau
proses untuk mencapai hal ini, maka ketika itu akan menghasilkan, maka outputnya adalah keefektifan individu. Ketika individunya memahami, maka munculnya adalah keefektifan individu. Otomatis kalau muncul keefektifan individu atau keefektifan member, itu akan menghasilkan aktivitas, tentu saja endingnya adalah menghasilkan output, bahkan outcome yang lebih baik. Yang berikutnya adalah komponen desain tingkat individual. Kita lihat ya. Jadi kalau ini yang personal trait, kita lihat dari tingkat individualnya, misalkan adanya ragam keterampilan, karena setiap orang, setiap individu memiliki berbagai tingkat kemampuan yang tentu saja ini ketika akan masuk dalam grup, berbagai kegiatan dan kemampuan ini diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan tugas itu. Yang kedua adalah identitas tugas. Nah, ini kemampuan untuk melihat karya secara utuh. Artinya ketika mereka diberi task identity, mereka akan memang diharapkan orang yang mampu untuk bisa melaksanakan uraian pekerjaan, ya, yang itu akan dilaksanakan ketika di dalam proses untuk mencapai tujuan atau target. Yang berikutnya adalah signifikansi tugas. Ini merupakan dampak dari pekerjaan pada orang lain. Jadi ketika dia melaksanakan tugas, maka ini akan bisa berpengaruh terhadap orang lain untuk sama-sama bisa mencapai target itu. Otonomi itulah jumlah kebebasan dan kebijaksanaan atau policy ya, atau regulasi yang ada, karena setiap individu pastinya akan ada otonomi ya untuk bisa mencapai pada target-target itu dengan gaya-gaya atau cara kerja mereka. Lalu umpan balik dari hasil itu terkait dengan pengetahuan tentang hasil kinerja yang merupakan rangkaian dari tugas-tugas yang dia lakukan. Mestinya kinerjanya akan diukur ya. Misalkan kinerja seorang manajer HRD atau manajer organisasi development, kinerjanya apa? Maka dia harus mampu memberikan perubahan dalam perspektif sosialisasi budaya organisasi, sehingga budaya organisasi akan bisa merubah mindset pegawai. Dengan ketika merubah mindset pegawai, maka salah satunya disiplinnya akan menjadi lebih tinggi atau lebih baik. Yang berikutnya adalah output tingkat individu. Nah, kita sekarang mengarah bahwa ketika tadi output tingkat individu adalah keefektifan individu, maka sebetulnya output tingkat individu itulah performance atau performa. Nah, performa ini akan dilihat dari perspektif biaya per unit serta kualitas layanan produknya. Yang kedua adalah ketidakhadiran. Jadi ini yang ibaratnya saya katakan deviant behavior ya, atau kontraproduktif behavior. Artinya perilaku pegawai yang menyimpang karena mereka melakukan juga ketidakhadiran. Kalau hadir ya berarti performanya bagus. Ya, tapi kalau ketidakhadiran ini merupakan satu hal yang memang menjadi kontraproduktif behavior atau merupakan perilaku yang tidak produktif. Yang ketiga, output tingkat individu adalah kepuasan kerja. Ketika seseorang mengalami kepuasan kerja, pegawai mengalami kepuasan kerja dalam kelompok, maka secara pribadi dia memiliki motivasi internal untuk mengembangkan dan mengembangkan dirinya agar bisa mencapai target-target yang diharapkan oleh organisasi. Yang berikutnya, output tingkat individu yang diharapkan adalah pengembangan pribadi. Nah, di sini tentu saja pengembangan pribadi tidak lepas dari pengembangan diri, knowledge serta skill ya. Jadi kita tahu ada KSAO kan untuk bisa seseorang memiliki kompetensi ya, knowledge, skill dan abilities. Nah, ini merupakan satu hal yang namanya adalah pengembangan pribadi atau manajemen diri. Baik, selanjutnya saya langsung ke chapter 7 terkait dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi diagnostik. Jadi apapun tadi yang kita sampaikan, yang sudah saya sampaikan, ini perlu kita analisis ya, terkait dengan diagnosis yang ada agar itu menjadi sebuah proses perubahan yang lebih baik. Sebetulnya inilah metodologi ketika kita akan menyusun atau membuat sebuah perubahan di dalam organisasi atau individu serta kelompok. Kita tahu di dalam pengumpulan data atau siklus umpan balik, nah ini ketika akan melakukan sebuah perubahan organisasi, perubahan kelompok, perubahan individu, maka di sini perlu tim ya, tim organisasi development atau tim yang ada di HRD atau tim dari teman-teman yang ada di unit kerja ya, pegawai-pegawai di unit kerja, maka perlu melakukan namanya pengumpulan data. Nah, ketika ada perubahan pasti ada problem atau ada
sebuah kondisi yang memang itu perlu dilakukan perubahan agar bisa kondisinya menjadi normal atau kondisinya menjadi lebih baik sesuai dengan regulasi-regulasi secara eksternal maupun karena adanya tujuan-tujuan yang disesuaikan karena kebutuhan organisasi bukan karena keinginan organisasi. Dan di sini di dalam pengumpulan data perlu adalah merencanakan bagaimana pengumpulan data itu. Nah, ketika melakukan perencanaan kolek data, maka ada aktivitas utama yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah collecting data. Setelah datanya dikumpulkan, maka dianalisis. Setelah dianalisis, maka ada feedback dari data itu atau feeding back dari data itu. Nah, ketika sudah ketiganya terkumpulkan, maka akan menjadi sebuah follow up karena data itu akan kita olah dan akan dijadikan sebagai sebuah penentuan strategi ya. Kalau kita mungkin bisa menggunakan strategi SWOT atau menggunakan strategi bisnis yang lain ya atau strategi pengembangan yang lain. Setelah itu kita akan menyusun bagaimana cara untuk menyelesaikan perubahan itu dengan adanya masalah yang muncul. Sehingga kita bisa lihat pastinya kita ketika mencari data selain bisa populasi ya di dalam sampling, kita juga bisa melakukan secara sampel atau sebagian ya data sebagian dari populasi atau respondennya. Karena responden bisa populasi, bisa juga sampel. Yang berikutnya pentingnya ukuran sampel. Seberapa sebetulnya kita akan mencari sampel itu, kita bisa melihat dari populasi yang ada. Dan minimal mungkin 10% dari populasi ya, bisa dijadikan sebagai ukuran dan itu menjadikan sebuah data yang bisa dikatakan representatif. Lalu yang berikutnya adalah proses sampel. Ya, atau proses sampling. Yang keempat adalah jenis sampel. Jenis sampel bisa random, acak, atau convenient. Jadi responden-responden yang dirasa mudah ditemui dijadikan sebagai sampel. Kita bisa melihat yang berikutnya alat untuk melakukan pengumpulan data ya atau jenis data itu bisa data primer. Salah satunya menggunakan kuesioner. Nah, ketika menggunakan kuesioner ini merupakan data primer yang akan dilihat ketika ingin melakukan sebuah perubahan budaya organisasi. Bagaimana tanggapan mereka ataupun salah satu misalkan kita ingin mengetahui sebetulnya ketika seseorang atau pegawai itu rata-rata kinerjanya rendah itu disebabkan oleh apa? Kemungkinan mereka tidak bahagia. Nah, maka di sini ada kuesioner yang mengatakan ada model kebahagiaan di tempat kerja yang akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, maka di sini perlu melakukan sebuah pendistribusian data ya atau pencarian data menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Di mana kuesioner ini memiliki keuntungan utama. Yang pertama adalah tanggapan dapat diukur dan dapat diringkas. Karena apa? Kita menggunakan instrumen yang memang mungkin bisa juga yang sudah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu ataupun kita akan meng-create atau mengkonstruk instrumen itu dengan sendirinya. Lalu kita akan menyusun pengukurannya measurement misalkan dengan menggunakan skala Likert ya. Lalu bisa diringkas karena kita akan bisa tahu seperti apa bentuk-bentuknya. Yang berikutnya keuntungan utamanya adalah sampel besar dan kita bisa memperoleh sejumlah besar data. Jadi katakanlah ada 1000 pegawai, kita bisa menyusun sampelnya, kita bisa menentukan sampelnya misalkan 30% meskipun minimal 10% sudah bisa jalan ya. Yang berikutnya relatif mudah, apalagi di saat seperti ini ya, bisa menggunakan Google Form sehingga kita bisa menyusun kuesioner menggunakan Google Form, tinggal kita blast ke semua responden ya lewat medsos, maka kita akan memperoleh data itu. Yang berikutnya, tapi selain ada keuntungan utama, di dalam pengambilan data menggunakan data primer kuesioner terkadang mengalami masalah potensial utama. Apa itu? Yang pertama itu sedikit kesempatan untuk bisa berwawancara, berempati dengan subjek. Karena kita tidak bisa mengeksplorasi ya atas subjek itu sendiri. Lalu yang berikutnya pertanyaannya sudah ditentukan sehingga mereka hanya mengisi kan ya dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Sehingga tidak mungkin ada perubahan kecuali ada pertanyaan terbuka. Kalau kuesioner kan pertanyaan tertutup. Sudah ada pertanyaan, sudah ada jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti atau oleh
tim researcher terutama untuk pengembangan organisasi. Yang berikutnya adalah overinterpretasi data yang ada. Jadi kita mungkin karena berasal dari data kuesioner kita bisa overinterpretasi. Lalu yang berikutnya bisa bias respon ya, karena memang respondennya yang belum representatif ataupun mungkin jawaban mereka terkadang orang mengisi itu kan tidak benar-benar membaca, tetapi yang penting mereka asal mengisi begitu ya. Nah, ini menjadi bias respon. Yang berikutnya adalah interview. Nah, ini yang biasanya hanya menggunakan satu sumber data orang yang paling kompeten, tetapi bisa digunakan sebagai penelusuran data di dalam kualitatif ya. Nah, keuntungan utamanya untuk interview adalah adaptif dan memungkinkan kustomisasi. Sumber datanya juga bisa banyak dieksplor, empati karena kita akan tahu bagaimana sebetulnya kondisi yang real yang dirasakan oleh pegawai atau para pengambil keputusan ya, ketika mereka ditanyai tentang sebetulnya apa sih masalah kinerja pegawai itu menjadi turun gitu ya. Nah, ini yang akan diinterview adalah misalkan manajer HRD-nya atau manajer SDM-nya ya, maka itu mereka akan mampu menyampaikan dengan segala kondisi yang ada, atau bahkan ketika mengambil data justru interview dari karyawan mereka akan bisa menyampaikan. Lalu yang berikutnya adalah keuntungan utamanya proses membangun hubungan dengan subjek, karena ada human relation, ada emosi yang muncul ya, emosi positif yang muncul antara pewawancara dengan yang diwawancara. Di sisi lain, interview juga memiliki masalah potensial. Yang pertama mungkin relatif mahal ya, karena memang kita harus mewawancara secara langsung ataupun secara online ya, dan si peneliti atau si tim researcher dari ODI ini harus benar-benar in charge dengan meluangkan waktu ya, dan juga meluangkan berbagai hal, dan tentu saja mereka akan memberikan misalkan memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang akan kita interview, maka dikatakan relatif mahal. Yang berikutnya bias dalam tanggapan wawancara ya, karena di sini mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa diperoleh secara detail ya, maka akan muncul bias. Yang berikutnya coding dan interpretasi bisa sulit, karena di dalam interview itu harus di-coding, lalu akan ada dikategorisasi, lalu di-coding, lalu setelah itu harus ada yang namanya sintesa ya, untuk bisa menemukan kategori-kategori yang ada itu. Lalu yang berikutnya bias laporan diri, yang itu mungkin akan terjadi. Yang berikutnya adalah observasi. Nah, observasi ini memiliki keuntungan utama dan masalah potensial utama juga ketika tim OD atau tim organizational development atau tim dari perubahan organisasi ya, itu akan melakukan observasi. Keuntungan utamanya mengumpulkan data tentang perilaku terlebih aktual, jadi bukan laporan perilaku tapi mengumpulkan data tentang perilakunya aktual karena pengamatan ya, atau melihat pekerjaan mereka atau perilaku-perilaku karyawannya. Yang berikutnya real time, bukan retrospektif ya, jadi yang itu benar-benar dicari ketika saat itu juga, dan itu akan dibutuhkan dalam tahun itu juga, itu menjadi real time dan adaptif ya, mudah tersesuaikan. Lalu masalah potensial utamanya di dalam pencarian data, pengumpulan data observasi atau collecting data observasi. Yang pertama adalah kesulitan di dalam pengkodian dan interpretasi. Yang kedua adalah samplingnya inkonsistensi. Yang ketiga adalah bias pengamatan dan keandalan itu masih dipertanyakan, dan biasanya adalah lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan kuesioner. Kita lihat di dalam teknik analisisnya pada pengumpulan diagnostik informasi terkait dengan pengumpulan data untuk proses di dalam perubahan organisasi atau penyusunan pola perubahan organisasi, maka yang pertama adalah alat kualitatif, yang kedua alat kuantitatif. Di mana alat kualitatif itu adalah analisis konten atau analisis isi, yang kedua analisis medan ya, ada gaya-gaya yang ada di lapangan ya, atau mungkin dikatakan sebagai analisis triangulasi. Yang berikutnya adalah analisis kuantitatif, itu bisa menggunakan statistik deskriptif, bisa menggunakan ukuran asosiasi, misalkan korelasi, pengaruh ya, dan berikutnya adalah uji beda atau tes perbedaan. Nah, kita lihat pada analisis force field kinerja kerja kelompok atau kinerja kelompok dari grup ya. Yang pertama kita lihat ada force for change ya, atau kekuatan
perubahan, kekuatan untuk berubah. Yang berikutnya adalah ada force for status quo, ini yang sudah ada di dalam organisasi itu. Kita bisa lihat bahwa force for change itu akan sangat dipengaruhi oleh teknologi-teknologi baru, ada material-material, raw material atau bahan-bahan baku atau produk-produk bahan baku yang itu lebih baik atau inisiasi-inisiasi yang lebih baik, lalu ada competition antar grup ya, lalu juga ada tekanan-tekanan supervisor yang tentu ini saja akan di-crosskan dengan force for status quo. Misalkan norma-norma kinerja pada kelompok, lalu ketakutan untuk berubah, lalu ada member-member yang memang mereka akan merasakan bahwa perubahan itu tidak penting ya. Lalu memang ada juga diharapannya adalah bahwa skill itu bisa dipelajari dengan baik. Nah, sehingga di sini di crosskan ya antara kekuatan-kekuatan untuk berubah serta kekuatan-kekuatan dari status quo yang ini tentu saja akan bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Nah, dari situ tentu saja akan memunculkan, kalau kita cross check-kan atau kita temukan gap-nya, maka akan menjadi current performance atau kinerja yang terkini atau yang terbaik pada perspektif kelompok itu atau pada organisasi itu. Baik, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan materi ini akan bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa memahami bagaimana sebetulnya perubahan di dalam organisasi itu bisa kita lihat dari diagnostik kelompoknya serta bagaimana cara pengumpulan data pada proses untuk mengalami atau menyusun platform di dalam perubahan organisasi. Seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.